Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini saya ingin membagikan ilmu statistika, ya, statistika dengan tool SPSS. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk channel ini ya. Untuk subscribe, share kepada teman-teman kalian ya. Ya semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Oh ya, bagi kalian yang belum punya modulnya, silahkan download modul ini. Link ada di deskripsi. Baik, kita langsung buka di bab yang pertama, konsep dasar statistika. Mohon maaf, ini saya bukan dari jurusan statistika ya, melainkan saya ini jurusan fisika dan saya sudah menyelesaikan kuliah S2 saya. Saya lulus di tahun 2018 Desember. Maka dari itu konsep statistika yang saya sampaikan ya yang sebatas yang saya tahu saja dari referensi yang saya dapatkan begitu. Jadi jika mungkin teman-teman menemukan ada yang kurang pas dari teori yang saya sampaikan, silakan sampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Oke, sekarang saya akan langsung sampaikan. Jadi statistika, teori ini penting ya sebelum memulai suatu penelitian. Jadi sebelum kita menggunakan SPSS-nya kita harus paham dulu statistika itu seperti apa secara umum saja begitu. Jadi statistika itu adalah aktivitas mengumpulkan data, merangkum dan menampilkan data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis. Statistika dibagi menjadi dua ya, statistika deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana mengumpulkan data dan merangkum data berdasarkan hal-hal yang penting dari data. Ya, terus statistika inferensial itu setelah data dikumpulkan dan diinterpretasikan oleh statistika deskriptif, kemudian statistika berperan sebagai pengambil keputusan. Nah, berdasarkan sudut pandang statistika, data dibagi menjadi dua. Ini yang penting ya. Data ada dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif contohnya status pernikahan, gender, kepuasan ya. Data yang meskipun nanti bisa direpresentasikan dengan angka, namun dia bukan angka begitu, tidak bisa dioperasikan operasi matematika seperti itu. Terus ada data kuantitatif, data yang berupa angka, yaitu umur, tinggi badan, berat badan, jumlah bakteri dan lain-lain. Nah, ini data kuantitatif ini bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Nah, jenis-jenis data itu ini ya bisa dipecah lagi. Jadi data berdasarkan jenis datanya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kualitatif ini ada data bertipe nominal dan ada data yang bertipe ordinal. Sedangkan data kuantitatif itu ada yang bertipe interval dan ada yang bertipe rasio. Nah, detailnya seperti apa ada di halaman berikutnya. Ini contoh untuk data nominal. Data nominal merupakan data hasil kategorisasi atau klasifikasi. Nah, contoh ya, jenis pekerjaan, pegawai negeri misalkan 1, pegawai swasta 2, wira swasta 2, 3, misalkan gender laki-laki 1, perempuan 2, seperti itu. Jadi, posisi data itu ekivalen ya. Posisi data itu ekivalen, tidak berlaku operasi matematika, seperti itu.
Selanjutnya data kualitatif, setelah nominal ada data ordinal ya. Ini masih kualitatif juga ini. Data ordinal yaitu data hasil kategorisasi namun ada hubungan. Contoh ini kepuasan konsumen ya. Misalkan ini ada 5 skala, sangat puas 1, puas 2, biasa 3, tidak puas 4, atau bisa dibalik ya tergantung kebutuhan kuesionernya dan analisisnya begitu. Nah, terus karakteristiknya dari data ordinal ini, posisi data tidak ekivalen ya. Ini tidak ekivalen. Jadi seperti sangat puas itu kedudukannya lebih tinggi daripada puas seperti itu. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Nah, lalu kita masuk ke data bertipe kuantitatif. Kuantitatif. Yang pertama ada data bertipe interval, data yang diperoleh dari pengukuran dan intervalnya diketahui pada skala tertentu. Tidak ada nol absolut ya. Ini kalau tipenya interval. Contohnya misalkan gini. Pengukuran suhu ruangan dapat diukur dengan skala Celsius atau Fahrenheit. Ini contoh ini sangat sering ya disampaikan di perkuliahan statistika ya. 0 derajat Celcius itu tidak sama dengan 0 derajat Fahrenheit gitu. Ya, melainkan 0 derajat Fahrenheit itu sama dengan 32 derajat Celcius gitu. Ini ya. 0 derajat Celcius tidak sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Tidak karakteristiknya ya, tidak ada kategorisasi atau pengkodean. Bisa dilakukan operasi matematis ya. Man itu kalau interval itu diingat-ingat ya. Tidak ada nol absolut. Lalu ada data kuantitatif berikutnya setelah interval ya. Itu ada data bertipe rasio. Data rasio adalah data hasil pengukuran dan intervalnya pada skala tertentu. Terdapat nol absolut. Nah, seperti ini. Contoh ya, jumlah komputer di laboratorium. Nah, jika 5 di sana terdapat 5 komputer, jika 0 maka di sana tidak ada komputer. Absolut benar-benar 0 begitu ya. Nah, karakteristiknya tidak ada kategorisasi atau pengkodean, operasi matematika dapat digunakan. Seperti itu. Ya, cukup jelas saya rasa ya. Oke, kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Konsep dasar statistika parametrik dan non-parametrik. Ini kita masuk ke statistika inferensialnya ya. Jadi statistika ini bisa dibagi juga berdasarkan metodenya lah ya. Kalau saya salah menyampaikan mohon dikoreksi ya. Jadi statistika itu ada parametrik dan non parametrik. Ya, yang membedakan ini. Yang pertama jenis datanya. Jenis datanya statistika parametrik itu datanya itu kuantitatif ya. Skala interval, rasio ya. Nah, sedangkan statistika non parametrik itu jenis datanya bisa menggunakan ketiganya, bisa menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Lalu statistika parametrik ini distribusi datanya itu harus berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Nah, kapan data itu disebut mendekati distribusi normal? Nah, sebetulnya 25 itu minim ya. Kalau bisa sih 30 datanya minimal gitu. Ada 30 elemen sampel data gitu. Ada 25 ada 30 kalau bisa. Bahkan kalau bisa sih lebih gitu untuk mendekati sifat distribusi normal ini. Selanjutnya data dikatakan mendekati distribusi normal itu apabila saat diuji statistik nanti signifikansi distribusinya itu tidak jauh dari kategori distribusi normal. Nah, untuk pengujian distribusi ini kita bahas di video selanjutnya. Lalu statistika non parametrik ini digunakan jika datanya itu tidak berdistribusi normal gitu.
Atau bisa dibilang tuh begini, statistika non parametrik itu alternatif ya, metode alternatif dari metode statistika parametrik ya, seperti itu. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis dibuat untuk membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan data. Hipotesis dibagi menjadi dua ya, H0 dan H1. H0 itu untuk kondisi netral ya, dan H1 itu kondisi tidak netral atau penolakan terhadap H0. Nah, ini penting juga ini terkait dengan hipotesis ini supaya pengambilan keputusan kita valid seperti itu ya. Ini ada beberapa contoh ya. H0 harus menyatakan kondisi netral. Contoh begini. Jika ada pertanyaan, apakah data berdistribusi normal? Maka H0-nya itu data berdistribusi normal gitu. Kenapa kok begitu? Karena memang kondisi netralnya itu, kondisi pada umumnya itu data itu berdistribusi normal, maka H0-nya itu data berdistribusi normal, itu kalimatnya ya. Maka H1-nya adalah penolakannya dari sini. H1 adalah data tidak berdistribusi normal, seperti itu. Selanjutnya, contoh berikutnya, jika ada pertanyaan, apakah kedua sampel secara umum berbeda? Nah, maka kondisi netralnya itu adalah H0-nya secara umum kedua sampel tidak berbeda atau kedua sampel adalah sama. Itu kondisi netralnya seperti itu. Maka nanti H1-nya penolakannya dari H0. H1 secara umum kedua sampel berbeda secara signifikan seperti itu. Terus contoh yang ketiga, jika ada pertanyaan apakah X berhubungan dengan Y, nah, maka H0-nya itu X tidak berhubungan dengan Y. Ya, seperti itu ya. Ini penting untuk kita pahami. Lanjut, dalam statistika inferensial kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Semua metode analisis statistik menggunakan parameter-parameter tertentu untuk menerima atau menolak H0. Selanjutnya, subbab 1.4 kasus-kasus statistika dan metode analisisnya. Nah, ini juga penting ini sebelum kita menentukan metode yang kita gunakan gitu. Ini harus dipahami. Jadi pada dasarnya kasus-kasus statistika dibedakan oleh hipotesis dan keadaan sampelnya. Keadaan sampel yang dimaksud yaitu distribusinya, keterkaitan antara satu sampel dengan sampel lainnya, dan jumlah sampel. Sampel itu untuk pembahasan kita kali ini, sampel itu variabel. Kasus-kasus statistika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi seperti ini ya. Ini kasusnya di kolom yang pertama. Kolom yang kedua itu statistika parametrik. Kemudian kasus yang kolom yang ketiga ini statistika non parametrik, ini metodenya ya. Nah, ini kalau misalkan ada yang kurang tepat, misalkan menurut kalian ada yang lebih ada yang perlu direvisi, silakan kalian sampaikan di kolom komentar ya. Ini yang saya pahami seperti ini sementara ini. Yang pertama, kasus satu sampel dibandingkan dengan suatu nilai tertentu, maka statistika parametriknya itu one sample t-test. Oke. Selanjutnya, jika kasusnya seperti ini, perkiraan proporsi suatu sampel. Nah, itu statistikanya yang ada di non parametrik ya, pakai chi-square itu untuk menentukan proporsi. Nah, berikutnya perbandingan dua sampel independen. Nah, statistika parametriknya itu ada metode independent to sample t-test atau UJT dua sampel independen. Nah, statistika non parametriknya ada beberapa pilihan. Ada Mann-Whitney, Moses Extreme Reaction, Wolfowitz. Mohon maaf kalau saya berantakan yang ngomongnya ya.
Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini saya tidak akan membahas secara detail isi-isi dari metode-metode ini ya. Silakan kalian kalau ingin belajar detail mengenai metode-metode yang non parametrik, silakan kalian mencari referensi sendiri ya. Seperti itu. Saya sekedar menerapkannya saja di SPSS karena di SPSS itu metode-metode ini tinggal memilih saja. Kita hanya perlu mengetahui fungsi dari masing-masing metode ini, persamaan dan perbedaannya itu seperti apa, seperti itu ya, untuk menentukan metode yang tepat untuk kasus kita, seperti itu. Selanjutnya ada kasus perbandingan dua sampel berpasangan, yaitu kalau di parametriknya menggunakan pair to sample t-test. Kalau yang non parametrik menggunakan ini ada beberapa pilihan, sign test, Wilcoxon, McNemar, begitu ya. Lalu ada perbandingan lebih dari dua sampel independen. Nah, kalau yang independen kita bisa menggunakan ini ANOVA ya. Kalau satu faktor pakai one way ANOVA, kalau lebih dari lebih dari satu faktor kita bisa menggunakan two way ANOVA. Nah, ada metode non parametriknya yaitu Kruskal-Wallis, median test, John Kerr, Terpstra. Ya, kalau saya salah menyebutkan ya mohon dimaafkan aja ya. Lalu ada perbandingan K sampel berpasangan. Nah, ini di di parametriknya nggak ada ya, adanya di non parametrik. Ada Konkran, ada Friedman, sama Kendall. Lalu jika kasusnya itu untuk mencari korelasi atau mengukur korelasi, itu di parametriknya ada Pearson, kalau non parametriknya ada Spearman. Terus bagaimana cara misalkan ada kasus kemampuan suatu variabel atau sekelompok variabel untuk memprediksi variabel yang lain, itu metodenya regresi. Nah, regresi ini juga macam-macam nanti ya, nanti kita bahas di video selanjutnya kalau regresi. Oke, seperti itu dulu ya untuk di video kali ini. Jadi dengan berbekal materi sampai di subbab 1.4, saya berharap teman-teman sudah cukup bisa untuk menentukan ya, misalkan saya ingin meneliti tentang hal ini gitu, misalkan begitu. Nah, terus saya punya data ini jumlahnya sekian, nah sifat datanya seperti ini. Nah, maka metode apa ya yang tepat untuk yang saya terapkan gitu. Nah, sekalian bisa membuka ringkasan di tabel ini ya, di tabel subbab 1.4 halaman 7. Oke. Bab selanjutnya sudah membahas tentang SPSS ya. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu saja ya video kali ini. Jika kalian memiliki kritik dan saran atau pertanyaan atau request atau mau diskusi, silakan ya tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.